Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sebagai seorang pengamat negara jiran serumpun Malaysia, saya selalu tertarik mengamati tentang kemajuan di berbagai sektor kehidupan di Malaysia, seperti yang sudah saya tuangkan di berbagai video di channel Dunia Fana News ini. Selama ini, perhatian saya sering hanya terpancang pada kemajuan modern Malaysia yang nampak real di mata secara fisik di kota, seperti misalnya Menara Petronas, MRT, Lebuh Raya, Hospital, Mobil Nasional, dan lain sebagainya. Akan tetapi, bidang pertanian yang letaknya jauh dari kota, tapi sangat penting bagi penopang kehidupan rakyat Malaysia, malah luput dari pengamatan saya. Oleh karena itu, saya lalu tertarik membaca artikel menarik tentang pertanian di Malaysia di harian berbahasa Inggris New Straits Times dengan judul Smart Farming Youth Are Key to Food Sustainability, yang artinya pertanian cerdas para pemuda adalah kunci keberlanjutan pangan, seperti yang ditulis oleh Dr. Devika Nadarajah. Ternyata pangan telah menjadi perhatian serius Malaysia sehingga dijadikan sebagai agenda utama dalam rencana Malaysia ke-12. Negara-negara di seluruh dunia berjuang untuk kemakmuran sosial ekonomi, tidak terkecuali Malaysia. Menjelang akhir tahun 2020 ini, Malaysia mengucapkan selamat tinggal nostalgia pada visi 2020 dan rencana Malaysia ke-11 yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020. Pemerintah melalui Unit Perencanaan Ekonomi sekarang menyusun rencana Malaysia ke-12 yang berlangsung dari 2021 hingga 2025 dengan agenda nasional yang inklusif dan pembangunan sosial ekonomi yang berarti untuk masyarakat yang sejahtera. Apakah kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makanan adalah hal penting yang tidak dapat kita hidup tanpanya. Pandemi COVID-19 adalah pengingat kasar bahwa Malaysia harus memprioritaskan ketahanan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya. Saat ini Malaysia tidak mandiri dalam hal makanan pokok seperti nasi, sayur mayur, dan buah-buahan. Pada angka 25% kita mengalami kesenjangan pasokan pangan yang cukup besar yang berdampak besar bagi perekonomian dan masyarakat. Oleh karena itu, pangan harus diakui sebagai agenda utama dalam rencana Malaysia ke-12 dengan membahas 5 bidang utama keberlanjutan pangan. Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada sains. Upaya pertama dan terpenting harus di bidang penyediaan pangan, di mana ketergantungan impor untuk bahan makanan pokok harus dikurangi. Area kedua berkaitan dengan pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan dari lahan ke meja. Limbah makanan pasca panen tercatat 20 hingga 30% di negara berkembang. Sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi ditinggalkan atau terbuang percuma setiap tahun. Sementara 2/3 limbah terjadi di rantai pasokan selama panen, pengiriman, dan penyimpanan. Untuk meminimalisir pemborosan, negara-negara yang sudah sukses di jalur ini bisa dicontoh seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan India. Area ketiga yang menjadi fokus adalah pertanian cerdas atau smart farm, yang dengan cepat menjadi masa depan pertanian. Rantai pasokan makanan dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan teknologi yang memungkinkan seperti Internet of Things atau sistem keterlacakan yang berpotensi meningkatkan keamanan pangan dan transportasi produksi.
Makanan yang terkontaminasi bahan kimia beracun menimpa orang dengan penyakit kronis, menyebabkan anggaran kesehatan masyarakat meningkat. Malaysia dapat memutuskan hubungan antara makanan beracun, penyakit kronis, dan biaya kesehatan masyarakat dengan menerapkan tindakan bersama pada pertanian cerdas atau smart farm. Kebijakan yang mempromosikan pertanian cerdas juga harus melampaui pandangan tradisional tentang teknologi pintar atau smart teknologi sebagai alat yang meningkatkan efisiensi pertanian. Sebaliknya, perhatian harus diberikan pada kompatibilitas pertanian cerdas dengan pertanian berbeda dan kemampuannya untuk mengubah sistem pertanian. Bidang keempat untuk perbaikan adalah keterlibatan pemuda dalam pertanian. Selama beberapa dekade terakhir, banyak petani kecil telah meninggalkan tanah mereka, dan pemuda desa bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun, mengingat pengetahuan teknologi mereka, pertanian cerdas paling baik dilakukan dengan melibatkan kaum muda. Dengan demikian, perubahan pola pikir harus dilakukan oleh generasi muda, meyakinkan mereka bahwa pertanian memiliki masa depan yang menjanjikan. Untuk itu, pemerintah harus mempromosikan dan memberikan berbagai pengetahuan, pelatihan, dukungan, dan hibah bagi wirausahawan pertanian muda yang akan menciptakan ekosistem pertanian pemuda, teknologi, dan inovasi yang kuat. Wilayah kelima dan terakhir melibatkan biomasa sebagai sumber energi terbarukan. Biomasa telah lama diidentifikasi sebagai sumber energi terbarukan yang berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan aktivitas pertanian yang melimpah. Sebagai produsen komoditas pertanian utama, Malaysia berada pada posisi yang baik di antara negara-negara ASEAN untuk memperjuangkan penggunaan biomasa. Faktanya, Malaysia diberkahi dengan sumber energi konvensional maupun sumber terbarukan seperti tenaga air, biomasa, dan energi matahari. Secara khusus dalam hal sumber daya biomasa, Malaysia memiliki sumber daya biomasa pertanian dan limbah kayu yang cukup besar untuk dieksploitasi. Oleh karena itu, penggunaan biomasa secara intensif sebagai energi terbarukan di Malaysia berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Akibatnya akan menurunkan emisi karbon dioksida bersih serta mengurangi efek rumah kaca. Dengan menangani dan meningkatkan keberlanjutan pangan di 5 bidang ini, rencana Malaysia ke-12 akan memastikan warga Malaysia dilayani dengan baik oleh praktik pangan dan pertanian yang modern, aman, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.